video sebelumnya kami telah membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang masa kejayaan Majapahit hingga titik runtuhnya kerajaan tersebut. Perkembangan kemaharajaan Majapahit pertama berkembang di Trowulan pada abad ke-13, kemudian mengembangkan pengaruhnya atas kepulauan Nusantara hingga surut dan runtuh pada awal abad ke-16. Hayam Wuruk juga disebut Raja Sanegara yang memerintah Majapahit pada tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan mahapatihnya yaitu Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada pada tahun 1313 hingga tahun 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Menurut Kakawin Negara Kertagama Pupuh 13, wilayah kekuasaan Majapahit meliputi Jawa, Sumatera, Nusantara Timur, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas pada masa kejayaan Majapahit. Meriam Cukbang Majapahit dari Metropolitan Museum of Art yang diperkirakan berasal dari abad ke-14. Perhatian tersebut karena ada lambang Surya Majapahit. Namun batasan ekonomi dan alam menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, dan Vietnam, bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Dalam melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemudian, karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi, putri kerajaan Sunda, sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai bagian dari persekutuan. Pada tahun 1357, rombongan keluarga Sunda beserta pengawalnya bertolak ke Majapahit untuk mengantarkan sang putri guna dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi, Gajah Mada melihat hal ini peluang untuk memaksa raja kerajaan Sunda takluk kepada kerajaan Majapahit. Dan pertarungan pun antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda di lapangan Bubat tak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan dapat dikalahkan. Hampir semua rombongan keluarga Sunda dapat dimusnahkan, dan Dyah Pitaloka Citraresmi akhirnya melakukan bunuh diri melihat kekalahan keluarganya. Kisah Perang Bubat menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang dibuat di Bali. Kisah ini juga disinggung dalam Pararaton, tapi sama sekali tidak disebutkan dalam kitab Negara Kertagama. Kakawin Negara Kertagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton yang adiluhung, anggun, dan canggih dengan cita rasa seni yang halus dan tinggi, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Sang pujangga menggambarkan Majapahit sebagai pusat mandala raksasa yang membentang dari Sumatera hingga Papua, mencakup semenanjung Malaya dan Maluku. Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih mencatat legenda mengenai kekuasaan Majapahit. Administrasi pemerintahan langsung dari kerajaan Majapahit hanya mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali. Di luar pemerintahan itu, hanya semacam daerah otonomi luas, pembayaran upeti berkala, dan pengakuan kedaulatan Majapahit atas mereka. Akan tetapi, segala pemberontakan atau tantangan atas ketuanan Majapahit atas daerah itu dapat mengundang reaksi keras. Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Meskipun penguasa Majapahit memperluas wilayah kekuasaannya di berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit tampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di kepulauan Nusantara. Pada saat inilah pedagang Muslim dan penyebar agama Islam
mulai memasuki wilayah ini. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Mojopahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Mojopahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta hingga mengakibatkan daerah-daerah Mojopahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana wilayah Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan Ayutthaya hingga nantinya muncul Kesultanan Malaka yang didukung oleh dinasti Ming. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri yaitu Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya yaitu Wirabumi yang juga menuntut tahta. Perang saudara yang disebut Perang Paregreg diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Mojopahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 hingga 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho telah menciptakan komunitas muslim Cina dan Arab di beberapa kota di pantai utara Jawa seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426 dan diteruskan oleh putrinya Ratu Suhita yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua dari Wirabumi. Pada tahun 1447, Suhita wafat dan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya yang memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Pri Panutan menjadi raja dengan gelar Raja Sawardhana dan memerintah di Kahuripan, lalu wafat pada tahun 1453. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta.